kalau gitu aku pulang dulu ya. Soalnya kan aku cuman kangen sama kamu. Oke. Kita besok jadi nongkrong kan? Jadi, siang kan? Jangan sampai nggak jadi ya, Cit. Soalnya kan kita udah lama banget nih gak ketemu semenjak kamu jadi pramugari sampai sekarang kamu pulang. Kan kita baru sekarang nih janjian mau nongkrong. 3 tahunan kayaknya. Sekitar 3 tahun, dan itu pun kamu kalau pulang kan cuma sebentar. Aku kan kalau libur kan cuma 2 hari 3 hari, dan itu pun aku buat untuk keluarga aku aja waktunya. Iya, makanya mumpung sekarang kamu udah berhenti, jadi kita punya waktu deh buat me time. Ya udah kalau gitu besok aku kabarin ya tempatnya di mana. Oh ya udah kalau gitu. Lagian aku bentar lagi juga mau ada tamu. Cowok yang kamu ceritain tadi? Iya. Oh, jadi mau ke sini. Habis ini. Ya udah, semoga cowoknya sesuai sama ekspektasi ya, Cit. Amin. Lagian ya, kamu tuh harus cari cowok yang bener-bener baik, setia sama kamu. Iya Cinun, semoga sesuai sama yang aku harapkan. Amin, aku doain yang terbaik deh buat kamu, soalnya kamu juga baik ke aku. Ya udah, makasih banyak ya. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya, Ya udah, hati-hati. bye-bye. Bye. Wah, bentar lagi kan Cin aku mau kesini. Aku harus dandan yang rapi, yang cantik. Masa aku pakai daster kayak gini? Harus pakai yang rapi. Val, makasih ya kamu udah mau datang ke rumah aku. Iya, aku yang makasih, tadi udah dikasih pisang goreng sama kopinya mantap deh. Itu pisang goreng buatan aku sendiri. Oh, makanya kayak yang ada manis-manisnya gitu. Ya, karena kamu juga liatin aku pas makan pisangnya. Tapi itu kopinya tadi kopi asli Bondowoso ya? Ya, aku selalu dikirimin soalnya ayah aku kan suka ngopi juga. Wah, berarti sama dong sama aku ya. Suka ngopi kayak gitu. Iya, daripada ayah aku ngopi di luar sih, sama mama itu selalu disediain di rumah gitu. Wah, nanti aku berarti harus cari calon istri yang harus ngopi di rumah juga ya. Ya kalau aku sih lebih suka pasangan yang sering ngopi di rumah daripada jajan di luar. Iya, jarang keluar, bisa berduaan terus ya. Ya tapi jangan di rumah terus sih, nanti juga diimbangi ngopi di luar gitu. Ya udah, tapi kamu nggak ilfil kan sama aku? Ilfil kenapa? Iya, coba lihat motor aku kayak gini, dan aku bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang punya jabatan. Aku cuma ya pekerja buruh. So, aku dari awal aku nggak pernah berpikir nanti calon atau pasangan aku ya seperti yang kamu bilang berpangkat atau yang apalah. Yang penting dia bisa mencukupi aku lahir batin, itu udah lebih dari cukup buat aku. Iya, karena laki-laki harus bertanggung jawab, ya harus cukup lah. Oh iya, tapi kan aku kenalan sama kamu. Aku bilang kalau kerjaanku cuma kayak gini, motor aku kayak gini, kan bilang takutnya setelah ketemu kamu ilfil sama aku. Kalau kamu juga lihat dari pekerjaan aku kan juga nggak berpangkat. Kamu memang nggak berpangkat, tapi kan kamu mantan pramugari. Terus kalau pramugari kan cantik-cantik, mana ada pramugari yang jelek? Ya, tapi sekarang kan aku udah nggak kerja lagi dan kontrak aku habis, dan next insya Allah aku bakal kerja di deket-deket sini lah. Ya, tapi kalau kamu nanti ada jodoh, jadi lancang ya baru ketemu. Ya, pertama ketemu udah kayak gini. Ya maksudnya sekecil apapun penghasilan aku, nanti aku berniat calon istri aku nggak boleh kerja. Itu prinsip aku. Ya, karena mau sebesar apapun gaji wanita, kalau dia bekerja itu resiko. Ya, pemikiran orang beda-beda sih. Cuma kan ada yang istrinya itu kerja juga buat memenuhi kebutuhan. Ya udah deh, jangan ngomong panjang lebar, soalnya kan aku baru main kesini. Tapi intinya kamu nggak ilfil kan? Ya nggak apa-apa lah, itu kan gambaran buat masa depan. Ya udah, aku balik dulu ya, Cit. Yaudah, ketemu lagi nanti ya. Iya. Hei, Cinun, kenapa kembali? Ada yang ketinggalan? Ya, ini ada yang ketinggalan. Ini siapa? Oh, kenalin yang aku ceritain. Kenalin temen aku. Noval Tupal. Ya, Mas. Kamu nggak salah. Kenapa emang? Ya coba deh kamu lihat, sepedanya aja kayak gitu. Ya kalau orangnya sih mendingan ya, ada manis-manisnya dikit. Udah diem. Iya udah, Cit, kalau kamu ada temennya aku langsung balik ya. Balik-balik anak aja. Ntar deh, ini sepeda motor kamu?
Iya mbak. Kamu nggak salah, kamu yakin mau deketin Citra? Iya yakin karena aku ya kenalan di sosial media udah berbulan-bulan, terus aku perdana kesini ke rumah Citra. Harusnya kalau kamu kenal dia dari sosmed, seharusnya kamu sudah tahu dong Citra itu siapa, pekerjaannya apa, rumahnya di mana. Ngomong-ngomong, pekerjaan kamu apa? Cin, udah kamu ngapain sih tanya kayak gini? Ya udah sih Cit, kan aku cuma pengen tahu pekerjaan kenalan kamu ini apa. Emang ada yang salah? Aku aja nggak sedetail kamu. Ya udah sih, aku kan cuma pengen yang terbaik buat kamu. Aku tuh cuma nggak mau ya kalau kamu tuh salah pasangan. Cin, udah. Kamu keterlaluan banget sih. Begini caranya, kalau kamu emang mau tanya-tanya, kamu bisa langsung tanya sama aku, tapi di dalam rumah, nggak di depan si Noval juga. Aduh, ya udah deh Cit. Iya mbak, pekerjaan aku cuma seorang buruh. Buruh? Iya. Aku nggak salah dengar, kamu buruh? Iya. Ya ampun, lagian aku heran deh. Citra kok mau ya kenalan sama kamu? Kamu cuman buruh, sepeda motor kamu butut, pekerjaan alah, nggak jelas lagi. Lagian kamu ngapain mau sih Cit? Cin, udah stop. Jangan bikin malu aku dong. Udah Cit, nggak apa-apa. Kan kenyataannya memang kayak gitu. Cit, lagian ya, kamu tuh cantik. Masa kamu mau sih sama modelan cowok kayak gini? Lagian kamu tuh mau cari cowok yang kayak apa juga pasti bisa. Lagian ya mas, kamu juga, nyali kamu besar banget ya. Mau deketin Citra? Karena seorang laki-laki yang niatnya tulus itu harus punya nyali yang besar. Oh nggak bisa. Zaman sekarang cuman modal tulus itu kurang. Memang aku bilang sama Mbak kalau aku mau modal tulus. Ya enggak, tapi kan kamu tadi bilang kalau kamu tuh tulus juga harus punya nyali yang besar. Nyali kamu oke, aku akuin nyali kamu emang besar. Tulus? Ya nggak tahu, kedepannya kan juga nggak ada yang tahu. Cin, udah stop. Kamu nggak berhak menilai Noval di depan aku seperti ini. Jadi kamu stop, Cin, nggak usah banyak bicara kayak gini. Cit, lagian kamu kenapa sih? Kamu tuh udah nggak sayang sama aku. Aku nih sahabat kamu, aku tuh cuma mau yang terbaik buat kamu. Lagian kamu kenapa mau sih? Atau jangan-jangan kamu udah dijampi-jampi lagi sama dia? Kamu yang ngomong kayak gitu sih. Aku tidak tulus kok kenalan sama dia. Gak salah denger. Udah diem. Cit, ya udah kan sekarang kamu ada temennya. Aku balik dulu ya. Ya udah, lain kali nanti main-main. Lain kali nggak usah datang lagi. Ya udah Mbak, Mbak siapa tadi? Cinun. Oh ya, Mbak Cinun. Saya balik dulu ya. Ya udah, Val, makasih ya. Ya udah Cit, aku balik dulu ya. Ya udah, makasih banyak ya. Ih, apaan sih? Cin, ngapain sih kamu dari tadi? Kamu nggak ngehargain aku sama sekali deh. Oh, sekarang kamu jadi lebih milih dia daripada aku, oke? Ya udah, aku mau balik Aku dulu. bakal viralin. Cin, Hai guys, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau sekarang sahabat aku yang namanya Citra sekarang udah punya kenalan nih, cowok miskin. Kamera belakang. Nih, mukanya cowok miskin yang cuma naik sepeda butut kayak gini nih. Ih, ini juga paling sekali sentil juga ambruk. Tuh, kalian bisa lihat kan nih seluruh badan dia dan sepeda motor bututnya. Kalian harus tahu. stop. Apa sih? Kamu apa-apaan sih? Ya udah sih, emang kenyataannya kayak gitu nih. Nih sahabat aku yang mantan pramugari yang mau sama seorang buruh. Nggak level banget sih. Aja. Nih, kalian lihat ya. Nih. Iya. Malah mesra-mesraan. Dasar ya nggak tahu diri. Maaf ya. Sorry. Ya. Ya udah aku balik dulu ya. Ya udah, nggak usah hilangin temen aku itu. Udah, hati-hati di jalannya. Udah. Sana pulang. Tapi awas ya. Kalau kamu viral jangan nyesel. Dasar Kismin. Udah. Asli. Cit, kamu nggak merasa ada yang aneh? Kenapa emang? Iya, tadi orang ngelihat kita kayak gitu. Aku bukan cuma sekarang sih ada yang aneh. Dari kemarin tuh banyak yang aneh. Banyak orang yang ngeliatin aku sampai kayak gini, kayak gitu. Ya aku juga ngerasanya gitu. Orang pada kenapa sih liatin aku? Aku sampai apa ada yang aneh tapi enggak Iya, ada. aku juga ngerasa kayak gitu. Apa aku ada yang salah? Ternyata enggak sih. Dan kemarin aku tuh ketemu sama gerombolan anak motor. Terus? Iya, dia bilang sama aku kayak gini. Mas, aku akuin kamu laki-laki sejati. Terus perjuangkan kayak gitu. Emang ya aku juga nggak tahu. Dan
aku di kerjaan juga semua kayak gini teman-teman. Kenapa ya? Teman-teman kamu atau di kantor kamu itu pada tahu nggak kalau kita lagi deket kayak gini? Iya, aku juga nggak tahu. Aku kan belum expose tentang hubungan kita. Kan malu juga kalau belum statusnya hubungan tuh udah iya jelas. Malu juga mau expose sana sini, mau pamer sana sini. Kalau punya kenalan cantik kayak gitu kan malu. Takutnya kamu lebih memilih cowok yang lebih segalanya dari aku. Udah, nggak usah bahas kayak gitu. Kamu udah tahu aku. Udah pernah kan bahas kamu siapa dan aku juga nggak ada cowok lain. Iya, aku makasih ya. Kamu sudah mau deket sama aku meskipun kita nggak ada status. Ya kamu nggak pernah mandang aku siapa dan kamu, ya cuma kenalan sama aku. Dan sebaliknya, kamu juga nggak pernah mandang aku. Ya, kalau kamu kan istimewa. Kamu orang berada, kamu cantik, mantan pramugari lagi. Ya enggak lah, semua itu sama. Nggak ada yang beda. Yaudah yuk, kita pulang. Ya udah, yuk. Oh iya, kamu tuh langsung pulang atau masih mau kemana? Langsung pulang dong. Oh ya udah. Kamu mau kemana? Aku berarti kita nanti pencar di pertigaan rumah kamu aja. Soalnya aku mau ke rumah teman aku. Yaudah, yuk guys. Ada pasangan viral nih, masih punya muka buat keluar rumah. Sinun, kamu ngapain? Berhenti di sini. Ya kenapa? Ini kan tempat umum. Kalau kamu emang datang ke sini cuma buat ribut, mending kamu nggak usah berhenti. Ribut, ada yang ngajak ribut sih. Kamu kesini itu bakal ngerubah suasana. Kita tuh temenan, jadi kita tuh jangan rusak cuma gara-gara hal kayak gini. Ya udah sih, gimana rasanya? Kamu jadi viral. Jadi yang bikin viral kamu? Iya. Siapa lagi kalau bukan aku? Kan aku udah post kemarin waktu aku baru pulang dari rumahnya Citra. Sinun, maksud kamu apa? Gak ada maksud apa-apa. Emang kenapa? Gimana mas rasanya viral? Malu? Oh, enggak mbak, aku nggak pernah malu karena kamu viralin. Karena iya, respon orang-orang tuh malah bagus sama aku. Aku katanya hebat, aku katanya iya laki-laki sejati, pemberani, punya nyali, kayak gitu. Coba mbak posting di mana? Coba lihat, komentarnya nggak dilihat. Mungkin semua positif. Alah, itu cuma akal-akalan kamu doang kan? Oh enggak mbak, enggak akal-akalan. Karena aku dibuat viral saat ini, apalagi viral tentang yang menurut aku kebaikan. Aku berjuang untuk wanita cantik yang aku perjuangkan. Jadi aku nggak usah branding ya diri aku untuk terkenal. Sudah ada mbaknya yang bikin aku terkenal. Siapa tahu aku bisa jadi terkenal dan bisa jadi konten kreator gara-gara viral kan? Kenapa konten kreator? Seorang guru kayak kamu mau jadi konten kreator? Ya siapapun bisa jadi konten kreator asal dia berkarya kan? Sinun, kamu tuh jangan ngeremehin orang lain. Rezeki tuh nggak ada yang tahu. Kita nggak ngeremehin orang lain. Cuman aku ngeliat dari kehidupan dia yang gak jelas kayak gini, emang yakin dia bisa sukses? Siapa tahu aku sekarang naik Supra Legend bapak kayak gini, setelah jadi konten kreator, Jadi gelandangan? ini bisa beli Honda Jet X. Sinun, aku makin hari kenapa makin gak respect sih sama kamu. Mending kita pulang yuk. Udah deh Cid, mending kamu pulang sana. Ajar nih gebetan kamu yang gak jelas. Mbak, makasih ya udah di branding viral ya. Lagian motor kenapa sih kok tiba-tiba mogok kayak gini? Mana ini sepi banget lagi. Padahal bensinnya banyak. Kenapa tiba-tiba mogok kayak gini sih? Orang biasa juga nggak pernah mogok. Tiba-tiba banget. Mana nggak ada orang sama sekali lagi. Terus aku minta tolong sama siapa dong? Masa iya aku harus dorong ke depan, kan capek. Aduh. Aku hubungin siapa ya? Ngomongin siapa ya? Bos! Astagfirullahaladzim. Ih, Ngapain di sini? Wah, ini mangsa buat saya nih. aduh, kayaknya dia preman deh. Mbak. Aduh, mana teler lagi. Saya mau minta duit. Saya kurang beli rokok. Minta duit. Enak aja kalau nggak punya uang itu kerja. Saya nggak mau kerja.
Saya Kamu mau kerja. duit. Dih, apaan sih? Anak ajol minta duit. Emang kamu pikir aku nggak kerja? Di sini itu wilayah saya. Mbak itu harus patuh sama saya. Kalau enggak, Enggak apa? paksa teman-teman saya di sana semua ya. Iya, jangan dong. Lagian ngapain sih kamu datang ke sini? Aku tuh lagi apes. Kamu ngapain dateng? Mbak, kan saya sudah bilang ini tuh wilayah saya. Saya mau uang sama rokok. Mau dikasih baik-baik atau saya ambil paksa? Ih, apa-apaan sih? Ini Mana? ini tas aku. Tasnya. Ih, Tasnya mana? awas. Tasnya mana? Punya aku. Wah. Kamu nggak apa-apa? Cit. Aku takut banget. Kamu kenapa? Iya, sepeda motor aku mati. Untungnya nggak cepet datang. Mohon kamu juga kenapa sih jalan di sepinya kayak gini sendirian? Ya, Tapi kamu nggak ada yang disakitin atau barang yang diambil? nggak ada kok. Itu, Seng. Maksud aku, Cit, itu memang preman di sekitar sini. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak ada yang diambil? Nggak ada kok, Cit. Alhamdulillah aku aman. Untung aja kalian cepet datang. Oh ya, Mas. Aku juga mau makasih ya karena tadi udah nolongin aku. Iya, Mbak, sama-sama karena hidup di dunia ini kita kan harus tolong menolong kayak gitu. Apalagi Mbak temen si Citra. Tapi dengan adanya kejadian ini bisa buat pelajaran deh buat kamu. Buktinya sekarang kalian bisa ya akur lagi. Kalian kan sahabat. Citra cerita sama aku, kamu adalah sahabat dekatnya. Cuma gara-gara Citra ini deket sama aku, kamu jadi berubah total. Jadi kejadian sekarang, kamu bisa sadar kan? Iya, Mas. Karena awalnya juga aku nggak suka sama kamu karena latar belakang kamu. Tapi ternyata kamu baik dan orang baik ternyata nggak dilihat dari latar belakangnya ya. Iyalah, Mbak, kalau orang baik, iya dari hati, bukan dari dia siapa. Aku kenalan sama Citra itu tulus. Dan pertama, aku juga ya takut mau kenalan sama Citra itu. Iya, ilfil aku siapa dan Citra siapa. Apalagi dia baru berhenti pramugari. Tapi kenyataannya sekarang nggak sesuai sama yang kamu bayangkan kan? Ya ternyata kamu jauh seperti apa yang aku pikirkan. Kamu orang baik dan kamu nggak pernah memandang aku siapa. Cit, kayaknya sekarang aku berubah pikiran deh. Lu pikiran kenapa? Kayaknya aku setuju deh kalau kamu jadi sama Mas ini. Ya udah, kita nikmatin aja proses. Dan aku tugas aku sekarang, aku harus berjuang. Ya, yang pertama dapetin teman kamu ini. Yang kedua, aku harus sukses. Ya, zaman sekarang itu kita tuh nggak perlu instan. Aku harus lihat proses dia menuju ke sini tuh gimana. Bener. Ya udah, karena juga banyak orang yang suksesnya itu berdua sama pasangannya. Ya, insya Allah kalau si Citra, cewek cantik ini mau menemani proses aku, insya Allah kita bisalah sukses berdua. Amin. Aku aminin deh. Semoga apa yang kalian cita-citakan sekarang bisa tercapai ya. Nah, dari sini Mbak tahu kan dan sadar kalau orang yang dianggap buruk sama Mbak tapi itu adalah orang yang baik. Ya. Contohnya Mbak buat aku viral kemarin sama si Citra. Yang nolong sekarang siapa? Kalau nggak ada kita, gimana jadinya tadi? Ya, tapi kan ada untungnya juga viral. Katanya mau jadi Iya, konten kreator. Nah, benar tuh. Bentar dulu deh, masih ada proyek kan buru sekarang. Siapa tahu nanti konten kreatornya bisa berdua. Amin. Aku yang jelek kayak gini kan nanti bisa ketolong kecantikan ini, Citra. Kalau aku jadi konten kreator jelek kayak gini, aku bisanya cuma ya buru dan kalau goyang bisa juga. Udah, mending sekarang kita ke rumah yuk. Tapi Kan sepeda aku- motor aku mogok. Kan aku mau ke rumah temen. Udah nggak apa-apa, kamu bilang aja nggak bisa. Aku masakin buat kalian berdua. Gimana, mau nggak? Ya mau lah. Kebetulan aku juga lagi lapar. Mana tadi habis dorong motor jauh banget. Ya udah. Motornya Ya nggak tahu Mogok. motor aku mogok. ya udah, makanya. bentar lagi aku dorong kok. Oh ya udah makasih. Ya ngomong-ngomong kalian berdua nggak mau jadian nih? Oh, ya kalau aku sih berharapnya kayak gitu, tapi kan terlalu singkat.
Dan aku masih mau lihat proses perjuangan dia gimana. Ya udah. Tapi proses perjuangan aku atau nggak mau nih? Perjuangan lah, aku mau lihat seberapa besar perjuangan kamu tuh buat aku. Oke. Yuk. Mas dorongin ya. Iya udah, Mbak. Aku cuma mau pesen sama kamu ya. Iya, jangan punya sifat yang kayak kemarin dan tadi. Karena gini, latar belakang seseorang itu mungkin itu rendahan. Tapi kalau sifat seseorang itu tidak bisa kita lihat dari latar belakang dia seperti apa. Ya Mas, ya aku juga mau minta maaf ya atas sifat aku yang kemarin-kemarinnya. Ya udah, ubur-ubur ikan lele. Apa tuh? Ayo kita dorong, Li. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.